Kita hanya melihat video dan sebagainya, makanya di kuliah ini fahamkan sefaham-fahamnya. Kalau memang tidak paham, tanya saja, ya. Nanti yang rugi Anda sendiri, oke? Kita ke tadi dulu ya, saya ulangi lagi. Jadi ini bentuknya mikrometer objektif itu seperti gelas preparat, di mana di tengah-tengahnya itu ada penggarisnya, mikrometernya. Kemudian ada skalanya, panjangnya itu segini ya, dari sisi paling kiri, sisi paling kanan itu panjangnya sekitar 1 mm, setara dengan 1000 mikrometer. Padahal ini terbagi menjadi 100 division, sehingga satu division itu setara dengan 10 mikrometer. Oke, nah ternyata ya yang diketahui apa itu panjangnya saja ya, angkanya yang diketahui itu hanya di objektifnya, di okulernya tidak diketahui ya. Angka-angkanya tidak diketahui kalau di okulernya ya, yang diketahui hanya di objektif saja. Jadi ini objektif, yang skala ini adalah skala okuler ya. Jadi ini mikrometer, bentuknya bulat, biasanya nanti dipasangkan di sini ya, di lensa okuler. Sementara yang ini ya, kecil ini adalah mikrometer objektif ya. Ini mikrometer objektif. Nanti tempatnya di mana? Tempatnya di meja benda kalau kita mau melihat. Nah, karena yang diketahui itu ya besarnya angka, skalanya diketahui itu hanya mikrometer objektif, sehingga kita harus menera ya, harus menera. Oke, kita belajar menera. Ini okuler ya, skala okuler, yang ini skala objektif. Yang diketahui tadi hanya skala objektif saja. Kalau skala objektif itu panjangnya tadi diketahui 1 mm itu 1000 mikrometer, maka ini kemudian dihimpitkan. Kira-kira untuk skala okuler itu ketemu berapa ya? Ini ketemu sekitar 40 ya. Jadi skala okulernya ada 40 division, tapi divisionnya okuler ya. Ketemu 40 division okuler. Ya. Jadi kalau pada skala objektif itu panjangnya itu 1000 mikrometer, maka pada okuler itu ada 40 division dengan panjang 1000 mikrometer berdasarkan lensa mikrometer objektif. Sehingga nanti dari sini bisa digunakan untuk menera. Satu divisi okuler itu sama dengan berapa? Nah, kalau 40 okuler, ya 40 divisi okuler sama dengan 1000 mikrometer, maka satu divisi okuler sekitar setara dengan 25 mikrometer. Dari sini ada yang belum jelas? Silahkan tanya sebanyak-banyaknya, yang penting Anda paham. Halo, sudah jelas semua? Jelas, Ibu. Jelas ya. Jelas, jadi di sini ya, jadi di sini digunakan untuk menera. Banyaknya atau panjangnya atau skala pada mikrometer objektif digunakan untuk menera skala atau satu divisi okuler. Nah, kalau sudah diketahui ya, satu divisi okuler itu adalah 25 mikrometer, baru ini nanti digunakan untuk menghitung ya, digunakan untuk menghitung. Misalnya kita ingin mengukur suatu sel, maka nanti objektif ini ya, mikrometer objektif ini nanti digeser ya, digeser. Karena kan kita sudah ngerti nih, satu skala okuler sudah ngerti tadi 25, sekitar 25 mikrometer. Maka nanti ininya digeser dari meja benda diganti preparat. Sehingga preparat nanti akan diketahui, bisa diukur panjangnya karena mikrometer yang penggaris yang digunakan itu ada di lensa okuler. Nah,
Diketahui di sini ternyata panjangnya 6 divisi, padahal satu divisi adalah 25 mikrometer. Maka panjang dari sel ini sekitar 150 mikrometer panjangnya. Ya. Nah, padahal di apa itu lensa ya, di lensa itu kan ada perbesaran. Ini tadi Bu Endang menggunakan perbesaran berapa ini? Yang ini. Oh, oke. Ini Bu Endang menggunakan perbesaran 40, berarti kalau menggunakan perbesaran 40, kita menggunakan lensa objektifnya yang berapa itu? Lensa objektif itu kan ada 4, ada 10, ada 100. Kalau lensa okuler itu umumnya perbesarannya 10. Berarti ini saya kembali ke sini ya. Saya kembali dulu ke sini. Berarti saya menggunakan untuk lensa objektif ini berapa perbesarannya? Tadi kan 40, perbesaran total 40. Berarti saya menggunakan berapa ini? Saya memilih lensa objektif dengan perbesaran berapa? 4 kali ya Ibu. 4 kali ya. Jadi Bu Endang tadi yang pertama tadi menggunakan perbesaran 4 kali karena di okuler perbesarannya adalah 10 kali. Kita kembali lagi ke sini. Nah, jadi untuk tadi yang satu divisi okuler itu sama dengan 25 mikrometer karena saya Bu Endang tadi mempraktekkan menggunakan total perbesaran 40 dengan catatan 4 kali di lensa objektif dan 10 di lensa okuler. Oke, kita terus lagi. Ini tadi sudah dihitung ya untuk perbesaran 40. Nah, sekarang kita ingin ternyata wah terlalu kecil ini preparatnya. Saya ingin memperbesar, tidak menggunakan perbesaran 4 kali. Saya ingin menggunakan perbesaran 10 kali. Berarti objektif 10, okulernya 10. Berarti total perbesarannya adalah 100. Ditera lagi. Setiap kali kita mengubah perbesaran, maka akan kita tera lagi. Nah, setelah kita tera ya, ditera. Untuk okuler ya, okuler dengan panjang 1000 mikrometer itu ada berapa divisi? Ternyata ya, pada okuler ini pada berapa ini? 100 ya. Pada 100 divisi ya, 100 divisi okuler ya. Jadi dari ini yang lensa okuler dulu ya. Dari panjangnya okuler di mana sama dengan kalau enggak dibalik sama Bu Endang. Untuk objektif 1000 mikrometer ternyata setelah dihimpitkan dengan skala okuler itu didapatkan 100 divisi okuler atau 100 strip okuler seperti ini. Nah, jadi 100 divisi okuler itu sama dengan 1000 mikrometer. Jadi satu divisinya tinggal dibagi aja dengan 100 ya, sehingga didapatkan 10 mikrometer. Jadi satu divisi pada okuler itu panjangnya setara dengan 10 mikrometer. Kemudian kalau ini digunakan untuk mengukur preparat, di mana preparatnya perbesarannya itu 100 kali, maka tinggal dihitung saja. Oh, ternyata di okulernya itu panjangnya sel itu adalah 14 divisi. Ya, tinggal 14 kalikan 10 ya, sehingga didapatkan 140 mikrometer. Kalau misalnya kita mau memperbesar lagi ya, 40 kali perbesaran 40 kali 10 berarti total 400. Tinggal dikalikan. Untuk 1000 mikrometer ya, untuk 1000 mikrometer itu ada, kalau ini tidak 1000 ya, ini kita perbesaran 400 ya, ini digunakan untuk objektifnya 100 mikrometer. Jadi pada 100 mikrometer itu ada berapa divisi okuler ya, ternyata ada 40 divisi okuler. Jadi panjangnya 100 mikrometer untuk objektif, ada 40
divisi okuler. Sehingga satu divisinya berapa? Tinggal dibagi 100 mikrometer ini objektif dibagi dengan 40 strip yang ada di okuler, sehingga masing-masing strip pada okuler ya, atau satu strip itu satu divisi, itu panjangnya 2,5 mikrometer. Kemudian kalau ini digunakan untuk mengukur ya, tinggal panjangnya sel berapa divisi. Oh, panjangnya sel ternyata 25 divisi atau 25 strip ya, strip garis-garis kecil ini. Nah, tinggal mengalihkan 2,5 mikrometer sehingga didapatkan 62,5 mikrometer. Nah, kalau tadi kita ringkas, pada perbesaran 4 kali, objektif 4 kali ya, didapatkan satu divisi okuler itu adalah 25 mikrometer. Pada 10 kali ya, didapatkan satu divisi untuk okuler itu 10, dan 40 kali satu divisi okuler itu 2,5 mikrometer. Namun ya, ini jangan dihafal loh ya, ini hanya catatan aja karena masing-masing mikroskop itu ukurannya sendiri-sendiri. Jadi kita mau menggunakan mikroskop yang mana itu tidak boleh ganti-ganti. Kalau kita ganti mikroskop ya harus ganti peneraan lagi, ya ditera lagi, mikrometernya ditera lagi. Okuler maupun objektifnya, okuler mikrometernya ditera lagi. Jadi masing-masing mikroskop itu nanti akan lain-lain. Sehingga pada saat kita penelitian mau menggunakan mikroskop ya diingat-ingat aja atau dicatat. Oh, saya menggunakan mikroskop yang itu biar saya tidak ganti-ganti, tidak menera-nera lagi. Ya, seperti itu. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Silahkan kalau belum paham. Sebelum saya teruskan pada rekam gambar. Halo, sudah paham? Sudah, Ibu. Halo, ada yang mau tanya? Belum, Ibu. Oke ya, belum ya. Kita teruskan. Jadi kita rekam gambar. Jadi rekam gambar itu sebetulnya kalau kita ngerekam suara berarti kan memindahkan suara atau menyimpan suara dalam bentuk rekaman. Nah sama, gambar itu juga bisa direkam. Itu sebetulnya sudah kalian praktekkan tiap hari menggunakan HP ya, di handphone ya, di potret ya, diambil gambarnya menggunakan handphone, save di file di ininya HP ya. Jadi untuk penelitian apabila kita ingin mengukur atau menganalisis suatu gambar, gambar itu juga bisa kita rekam. Nah, rekamnya menggunakan apa? Berbagai macam kamera yang tersedia ya. Jadi ini contoh kamera yang ada atau yang pernah kita gunakan ya. Jadi bentuk kamera seperti ini ya, bentuk kamera seperti ini istilahnya adalah mikrograf kamera, di mana kamera ini bisa digunakan untuk merekam gambar. Jadi gambar yang ada pada meja benda, kemudian ini dipotret menggunakan kamera ini. Kalau kamera yang ada di ruang spektrofotometer di BSFT di lantai 2 ya mungkin modelnya yang seperti ini. Jadi gambar preparat yang ada di sini direkam di sini. Filenya itu langsung tersimpan di file kamera di sini ya. Sehingga apabila kita ingin melihat gambar hasil potretan ini ya kita menggunakan card reader ya. Jadi ini kemudian ini diambil flash disknya, kemudian kita tancapkan di laptop untuk dipindah file-file gambarnya, dipindah ke laptop baru kita bisa melihat gambarnya. Jadi itu metode atau cara-cara merekam suatu gambar. Nah, yang di biologi umum, kalau yang di biologi umum itu lebih modern lagi. Jadi setelah disimpan pada kamera itu ternyata bisa disambungkan ke laptop. Sehingga
kita untuk melihat tidak langsung di kamera ini ya, tapi langsung melewati layar laptop ya, atau PC ya, personal komputer. Jadi foto-foto yang ada pada preparat tidak kita incer di sini, tapi oleh kamera yang ada pada mikrograf ini sudah informasi gambarnya sudah diteruskan, bisa diteruskan atau dihubungkan dengan PC, ya, seperti itu. Ya. Ini masih zaman Bahwila ya, jadi langsung ini pada saat Bu Endang S2 mungkin ya, atau awal-awal S3. Jadi kalau kita mau memotret preparat, nah kita ambil secara singkat aja langsung ditempelkan ya, kamera pocket itu langsung ditempelkan seperti itu. Nah, tapi sekarang kan enggak. Nah, atau bisa juga dengan cara-cara tidak ditempelkan ya, tangannya pegel. Nah, ini ada adaptornya atau ada pemegangnya. Nah, ini yang saya sebutkan tadi ya. Jadi ini ada kamera juga ya, Dino kamera ini apa itu? Dimana kamera ini bisa untuk merekam video gerakan ya. Jadi misalnya kupu-kupu terbang atau suatu hama di pucuk apa itu tanaman baru memakan apa itu daun-daun muda dan sebagainya, itu bisa direkam oleh kamera ini ya, oleh kamera ini. Atau juga model sekarang ini Optilab ya, Optilab. Jadi ini yang saya sebutkan tadi, jadi ini bisa untuk merekam gerakan-gerakan di alam ya, entah itu kupu terbang, air menetes dan sebagainya, kemudian ini bisa disambungkan ke HP. Nah, ini yang saya sebutkan tadi. Jadi ini berbagai macam tipe kamera yang bisa digunakan untuk mengambil gambar kemudian disambungkan ke PC ya. Atau seperti ini ya, ini Optilab ya. Jadi seperti Bu Endang, Bu Nintya, Pak Agung ya, kalau di lab lantai 2 yang mempunyai Optilab itu saya, Bu Nintya sama Pak Agung ya. Jadi nanti kalau mahasiswa yang penelitian dengan saya ya bisa nanti menggunakan ini Optilab. Sementara untuk lab itu baru saya usulkan untuk pembelian Optilab ini. Jadi apabila mikrograf di biologi dasar itu penuh penggunanya, maka bisa nanti menggunakan Optilab di masing-masing dosen pembimbing. Nah, Optilab ini itu fungsinya juga sama dengan kamera mikrograf. Jadi ini fungsinya sama. Jadi ini bisa digunakan untuk meneruskan, jadi gambar preparat yang ada di sini diambil oleh Optilab ini, oleh kamera Optilab ini, kemudian datanya, informasinya diteruskan di laptop. Sehingga nanti kita bisa menggunakan, bisa melihat, tak usah nginceng di sini, di okuler ini, kita langsung bisa terekam di sini, di laptopnya, seperti itu. Nah, kemudian apabila kita ingin, ya kan kita sudah mendapatkan file gambar nih. Nah, saya ingin gambar itu misalnya gambar stoma ya, yang mudah saja misalnya gambar stoma. Saya ingin mengukur panjang dan lebar stoma. Maka pada file itu nanti kita masukkan ke software. Softwarenya kalau Optilab itu biasanya menggunakan image raster. Jadi di software image raster itu sudah menyediakan fasilitas untuk apa itu mengukur panjang lebar, mengukur jumlah sel, mengukur luas daerah ya. Namun sama seperti tadi ditera dulu atau istilahnya dikalibrasi. Jadi pada perangkat Optilab itu juga disediakan mikrometer objektif, di mana itu nanti ditera, ya ditera seperti tadi yang Bu Endang tadi. Cuman peneraan kalau pada Optilab itu tidak langsung kemudian digunakan okulernya, tapi objektifnya difoto dulu, ya objektifnya, mikrometer objektifnya yang ada skalanya itu diukur dulu. Difoto dulu, perbesaran 4, dengan perbesaran 4, diukur dengan perbesaran 10, perbesaran 40 ya. Setelah difoto, baru itu nanti foto itu nanti digunakan untuk menera, dimasukkan ke image raster, software image raster, kemudian dikalibrasi.
satu divisi ya, satu divisi pada okulernya atau satu divisi pada image rasternya itu sama dengan berapanya pada mikrometer objektif tadi. Itu sudah diolah nanti oleh software-nya. Sehingga kita sudah langsung diprogram di image rasternya itu sudah langsung diprogram untuk kalibrasi perbesaran 4 kali ya dengan foto yang tadi sudah di tera itu nanti image rasternya itu sudah memprogram sendiri. Sehingga pada saat kita klik ingin mengukur panjang atau lebar ya. Jadi seperti ini menerangnya nanti ya. Jadi ini misalnya perbesaran 100 kali, 40 kali, 10 kali. Lah ini nanti ditera oleh software image raster. Jadi ini antara panjang divisi pada objek mikrometer segini ya, garis ini sampai di sini kira-kira berapa panjangnya. Itu nanti sudah ditera dengan sendirinya oleh software-nya. Nah, kalau sudah ditera sendirinya oleh software-nya, nanti pada saat kita menggunakan lagi, kita akan meneranya kan tidak hanya 10 kali, 40 kali juga kita tera, 100 kali juga kita tera. Nah, pada saat kita mau menggunakan nanti tinggal kita milih. Kita mau menggunakan perbesaran berapa nih? Oh, saya mau menggunakan perbesaran 10 kali. Ya berarti kita menggunakan kalibrasi yang 10 kali pada software image rasternya. Nah, setelah itu baru digunakan untuk mengukur. Nah, nanti kan ini kan simpanan gambar yang ada di file kita. Kita ingin misalnya mengukur jumlah sel, tinggal pada fiturnya software image raster kita tinggal memilih. Oh, jumlah selnya berapa? Itu nanti kita sudah klik-klik di sini sudah mengukur jumlahnya sudah nanti diketahui di sini. Kemudian kita ingin mengukur misalnya panjang ini ya, panjang limfosit ini. Langsung kita tarik aja di sini. Jadi di sini ada ini. Ya, ini untuk skala untuk mengukur panjang lebar, kemudian mengukur jumlah, ya, mengukur jumlah, ini kalibrasi dan sebagainya itu ada di sini, fitur-fiturnya itu ada di sebelah kiri. Misalnya ini suatu sel yang ada pada file kita. Jadi file kita nanti dimasukkan ke software atau kita melihat file kita menggunakan software image raster. Kemudian dari image raster itu berdasarkan file gambar kita ingin misalnya kita ingin mengukur lebar sel, tinggal ditarik aja nanti garisnya. Seret gini, nanti di sini sudah tertera. Oh, ini panjangnya 5 mikrometer. Nanti di sini sudah ada panjangnya 5 mikrometer. Berdasarkan kalibrasi yang kita ambil. Kalau misalnya pada saat kita memotret tadi ya, pada saat awal kita memotret menggunakan OptiLab itu perbesaran 4 kali, ya kita tidak boleh menggunakan kalibrasinya yang 10 kali. Ya kita harus menggunakan kalibrasi yang 4 kali. Kalau pada saat kita memotret gambar menggunakan perbesaran 40 kali, ya berarti kalibrasinya nanti kita menggunakan yang 40 kali ya. Harus kita samakan seperti itu. Dari sini ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau kira-kira ada yang belum paham ya. Jumlah sel, kita ingin mengukur jumlah sel ya. Nanti kita tinggal klik. Nah, ini sudah tahu di sini jumlah selnya berapa. Luas misalnya segini ini luasnya berapa. Nah, itu nanti di sini. Itu nanti sudah tercatat. Kita menarik garis antara dari sini ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Di sini sudah nanti tercatat. Oh, luasnya berapa. Itu tercatat nanti di software-nya di sini. Seperti itu. Dari sini ada yang ingin ditanyakan? Halo? Belum, Ibu. Belum, paham semua ya? Oke. Mungkin hanya ini saja yang untuk kuliah pada hari ini, yaitu mikrometri dan rekam gambar.
Untuk minggu depan itu nanti kita mencoba mempraktekkan ya, rekam gambar dan mikrometri kita praktekkan nanti pada saat kita misalnya mau mengukur densitas stomata, ya, indeks stomata, panjang apa itu, panjang trikoma, misal seperti itu ya. Jadi standar-standar atau parameter-parameter anatomi ya, itu bisa kita ukur menggunakan tadi OptiLab dengan software image raster. Tapi sebetulnya di online itu banyak software-software yang lain. Misalnya seperti dulu Bu Endang menggunakan mengukur luas penampang melintang akar dengan luas airan kimia. Itu saya menggunakan software sendiri, namanya software PlanRoot ya, seperti itu. Jadi memang banyak software itu, banyak sekali ya. Sehingga memang mikroteknik itu memang digunakan, pertama dia untuk digunakan untuk pembuatan preparat ya. Tadi kemarin ya sudah dijelaskan preparat segar, semi permanen, permanen. Kemudian untuk menganalisis ya, preparat ini mau diapakan toh? Apa hanya dilihat saja secara kualitatif atau kuantitatif, kita ukur tebalnya berapa, jumlah selnya berapa, atau kandungan bahan kimia yang ada di preparat itu apa saja, itu bisa kita tentukan dengan teknik mikrokimia. Itu minggu depan nanti saya jelaskan. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Saya tunggu. Kalau tidak ada, mungkin kuliah ya bisa saya akhiri untuk hari ini ya. Sekali lagi Bu Endang mohon maaf atas ketidaknyamanannya yang pada awal-awal kuliah tadi Microsoft Teams saya sangat-sangat lambat ya. Juga kelalaian saya tadi Bu Endang, saya mikir itu oh jam 10.10 ternyata jam 10.10 itu yang kemarin embriologi. Baru saya ngeh setelah saya buka siap, loh sudah habis waktunya ya, ternyata jam 9.30 sampai jam 10.10. Jadi karena ini kelalaian saya ya, ini nanti saya perjuangkan untuk absen, saya anggap semuanya masuk, nanti Bu Endang yang akan mengabsenkan ya dan mengurus ini. Begitu? Kalau tidak ada yang ditanyakan, alhamdulillah semuanya sudah paham ya. Nanti kalau misalnya ada post test, tes dan sebagainya di praktikum nanti hari Jumat juga sudah paham. Nah, itu enggak boleh lagi sampai misalnya hasil tesnya atau post tesnya atau masih gradul untuk praktikumnya ya, tidak ada alasan apapun untuk itu. Kemudian lagi saya umumkan untuk hari Jumat ya, nanti karena nanti waktunya itu adalah pendampingan untuk penyusunan laporan, mungkin saya akan waktu praktikum itu mungkin jam 8 sampai jam berapa biasanya untuk waktu praktikum hari Jumat nanti? 8 sampai jam 10? Iya, ya. Jadi mungkin saya akan mengambil sedikit waktu ya nanti hari Jumat. Jangan ini dulu ya, jangan keluar dari ruang virtual pada MS Team. Ada pengarahan untuk KP dari Lab BSFT. Jadi nanti kita arahkan bebas mahasiswa yang mau mengambil di BSFT, temanya apa saja nanti akan saya jelaskan. Kemudian kalaupun ada yang tidak mengambil ya monggo enggak apa-apa, bisa di lab ekologi, bisa di lab hewan, bisa di lab bioteknologi ya. Jadi banyak pilihan. Cuman nanti untuk yang hari Jumat itu saya akan menjelaskan tema-tema yang ditawarkan lab BSFT lantai 2, di lantai 2 itu tema-tema apa saja yang bisa diambil oleh mahasiswa. Harapan kita ya, harapan para dosen di BSFT, dari lab BSFT itu apabila nanti Anda KP, baik KP itu kan kerja praktek itu Anda bisa melakukan penelitian kecil-kecilan di bawah bimbingan dosen atau Anda bisa magang ya.
magang di misalnya suatu agrowisata atau misalnya nursery anggrek di mana atau pembibitan buah-buahan ya untuk pohon buah-buahan atau apa toko tanaman hias di mana atau misalnya perbanyakan mangrove ya, pembibitan di mangrove dan sebagainya. Nah, itu Anda bisa magang di situ. Dari Anda magang, itu nanti Anda bisa belajar, oh bekerja itu ternyata seperti ini toh. Nah, dari magang itu harapan kita Anda menemukan satu titik atau sedikit permasalahan yang itu nanti bisa membantu Anda untuk diangkat menjadi tema di TA. Atau bisa juga pada saat KP Anda belajar penelitian kecil-kecilan, kemudian pada saat TA itu nanti tinggal dikembangkan. Ya, dikembangkan menjadi penelitian untuk TA. Seperti itu. Itu pilihan mahasiswa. Di mana itu semua nanti kita dibimbing oleh dosen pembimbing KP. Kuotanya satu dosen itu 4. Apabila dia sudah mendapatkan 4 mahasiswa, ya mungkin nanti dilimpahkan ke dosen yang lain. Jadi masing-masing dosen itu kuotanya 4. Ya, itu saya jelaskan seperti itu. Oke. Kalau ada yang mau ditanyakan, nanti penjelasan untuk KP itu nanti hari Jumat saya jelaskan sejelas-jelasnya. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Kalau tidak ada, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri kuliah mikroteknik ya pada siang hari ini. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.